Halo guys, selamat datang di Horetek ID, dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar prinsip kerja dari Joule atau mini inverter menggunakan satu buah baterai 1,5 volt. Seperti apa? Simak terus videonya. Oke, jadi di sini saya punya trafo bekas dari charger HP standar, yaitu yang 5 volt, dan akan saya ambil bagian trafonya aja di sini. Nah, ini dia trafonya. Di sini terdapat 6 kaki, di mana dia adalah masing-masing pasangan. Oke, sebelum kita gunakan, kita harus pastikan kita cek dulu dengan cara menggunakan multimeter. Kita atur di bagian ohm meter. Bila di multimeter tidak menunjukkan angka, berarti trafo kemungkinan besar sudah rusak atau mati, dan sebaiknya kita cari lagi yang masih hidup. Dan ini adalah langkah step by stepnya, silahkan disimak dengan seksama. Oh ya, di sini saya menggunakan transistor tipe tip 41 ya, di mana konfigurasinya adalah sebagai berikut. Nah, bagian pin yang kita pasangi kabel menuju output ke lampu itu adalah bagian lilitan yang mempunyai nilai ohm yang paling tinggi, yaitu kalau di saya itu 5,3 kalau nggak salah ya. Dan mungkin di tempat kalian bisa beda ya, bisa mungkin 9 atau sampai 11 ohm gitu. Oke, di sini saya menggunakan lampu LED abal-abal alias yang murah-murah meriah. Ini untuk wattnya sekitar 5 watt. Jadi usahakan wattnya jangan yang terlalu besar, jangan sampai yang 30 watt ke atas, karena dia nggak akan kuat ya untuk ngangkat lampu itu. Oke, kita tes dari sini menggunakan 1,5 volt baterai standar ya, baterai PC standar, dan menyala. Oke, kalau sudah menyala kita masuk ke penjelasan tentang rangkaian tersebut. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui atau kita perlu tahu adalah cara kerja dari trafo itu sendiri. Nah, pada dasarnya trafo ini dia hanya akan bekerja bila kita memberikan arus yang berubah-ubah atau changing current. Dan contoh yang paling mudah arus yang berubah-ubah adalah listrik 220 volt di rumah kita. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan trafo ini kita berikan arus DC langsung gitu ya. Nah, ini yang bahaya teman-teman, jangan sampai lakukan, karena trafo itu bagian lilitannya, dia ohmnya itu sangat kecil ya. Kalau kita beri langsung arus DC, yang terjadi adalah dia akan panas gitu ya. Dan parah-parahnya mungkin bisa jadi trafonya kebakar atau mungkin malah baterainya yang meledak. Jadi jangan sampai ini diberi langsung listrik DC. Oke, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa yang boleh atau bisa membuat trafo bekerja adalah arus AC atau arus yang berubah-ubah, dan tidak boleh langsung menggunakan arus DC. Loh, tapi kan kita di sini menggunakan baterai 1,5 volt di mana baterai itu adalah DC. Gimana dong kan? Oke.
Jadi inilah solusinya. Jadi kita bisa memanipulasi arus DC yang tadinya lurus, kita buat seolah-olah dia itu adalah gelombang. Caranya yaitu dengan cara membuat dia hidup, mati. Kita perhatikan angka 1 di sini. Angka 1 ini menjelaskan bahwa dia adalah puncak tertinggi ketika dia hidup, lalu di posisi garis, mendekati atau mungkin menyentuh garis, dia adalah posisi 0 alias dia mati. Jadi siklusnya itu hidup, mati. Dan dengan ini maka syarat untuk masuk ke bagian trafo itu sudah terpenuhi. Coba perhatikan rangkaian berikut. Ini adalah rangkaian yang tadi kita buat. Jadi di sini terdapat DC 1,5 volt, ada transistor tip 41 di mana ada basis, di sini kolektor, dan di sini adalah emitter. Oke, dan ini adalah simbol untuk trafo. Di sini ada 6 kaki ya, setiap kaki berpasang-pasangan. Oke, di sini ada lilitan primer, sekunder, dan feedback. Oke, jadi cara kerjanya itu seperti ini. Ini ada DC. Ketika arus mulai kita jalankan atau kita on-kan, ya, maka arus akan mengalir dari batu baterai menuju ke lilitan primer dari trafo. Dan lilitan primer ini akan menuju ke bagian kaki kolektor. Sebagian juga akan mengalir ke feedback melalui resistor 470 dan dia akan sampai ke kaki basis dari transistor. Ketika basis mendapatkan arus dan tegangan, maka otomatis transistor itu akan terbuka alias dia on dan arus sampai ke ground. Nah, selama dia mengalirkan arus, maka di bagian primer ini akan terjadi medan magnet ya. Medan magnet dan lama-lama dia akan membesar sehingga dia akan mempengaruhi atau menginduksi lilitan lain di sebelah-sebelahnya. Oke, jadi ini posisi transistor on gitu ya. Nah, lalu bagian feedback atau lilitan feedback di sini dia akan terkena induksi dari primer sehingga karena perbedaan arah lilitan maka yang terjadi di sini adalah feedback berupa arus negatif. Sementara kalau basis yang dia harusnya positif diberikan efek negatif, yang terjadi transistor lama-kelamaan dia akan off atau dia akan mati. Ketika transistor mati, maka bagian primer juga tidak akan menghasilkan arus atau medan magnet lagi. Nah, begitu dia mati total, maka siklus yang pertama itu akan kembali lagi. Dan siklus hidup mati ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Mungkin dari 1 detik bisa terjadi ribuan kali ya. Sehingga dia akan menginduksi bagian beban atau bagian lampu di sini. Dan itulah kenapa lampu bisa menyala, karena dia terkena induksi frekuensi tinggi dari baterai yang kemudian diproses oleh transistor. Oke guys, jadi kira-kira seperti itulah bagaimana baterai 1,5 volt itu bisa menghidupkan lampu yang harusnya dia menggunakan listrik AC 220 volt, yaitu dengan cara menggunakan mini inverter dari yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengantisipasi gagal, saya akan buat part 2-nya mengenai rules yang harus dipenuhi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu di part 2.